Kita lanjutkan kajian kitab Al-Itru Tahta Sama'in Nabawiyyi. Kitab Al-Itru ini merupakan kumpulan hadis-hadis pilihan. Kita lanjutkan bahasan dari kitab Al-Itru di hadis nomor 2 tentang cara Allah mencabut ilmu dari dunia, dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Ini hadis yang kedua dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini anaknya Amr bin As. Jadi yang namanya Abdullah ini banyak. Di zaman itu namanya Abdullah ini terhitung ada 6 orang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Banyak nama-nama Abdullah. Yang paling senior Abdullah bin Mas'ud. Yang paling senior Abdullah bin Mas'ud. Selebihnya tuh seumuran. Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Abdullah bin Amr bin As, dan yang lain-lainnya ini rata-rata seumuran. Umuran belasan-belasan sampai 20-an tahun awal. Kalau dalam kitab hadis disebutkan an itu dari an Abdullah, maka yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi bukan Abdullah yang lain, karena dianggap Abdullah bin Mas'ud ini Abdullah yang paling senior. Jadi kalau udah Abdullah, pasti ini Abdullah bin Mas'ud. Sementara Abdullah yang junior itu disebutkan dengan nama ayahnya, An Ibnu Umar, An Ibnu Abbas, An Ibnu Amr Ibnu As. Jadi kalau dalam sanad kehadisan itu, kalau Abdullah bin Amr bin As itu disebutkannya An Ibnu Amr Ibnu As. Nah, kalau ada begitu berarti ini Abdullah nih. Abdullah anaknya Amr, anaknya As. Ya, itu dia. Abdullah bin Amr bin As ini salah satu sahabat Nabi yang Nabi izinkan menulis hadis. Jadi di zaman Rasulullah itu bukan hanya orang menulis Al-Quran di pelepah kurma atau di lempengan kayu di lempengan tulang unta, tapi para sahabat, salah satunya Ibnu Amr Ibnu As, Abdullah bin Amr bin As ini diizinkan Nabi untuk menulis hadis. Jadi kalau pembukuan hadis yang paling tua dikenal dalam ilmu hadis itu yang dibukukan oleh Abdullah bin Amr bin As, jauh sebelum Sahih Bukhari Muslim, jauh sekali, beda ratusan tahun. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini salah satu sahabat Nabi yang pandai menulis, karena di zaman itu tidak semua orang bisa menulis, tidak seperti zaman hari ini. Makanya Abdullah bin Amr bin As ini salah satu, kalau bahasa kitanya, sekretarisnya Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Amr bin As inilah Rasulullah SAW bersabda, yang Abdullah bin Amr bin As ini mendengar ketika Rasulullah SAW mengucapkan kalimat dalam sabda beliau, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibadi. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu langsung dari hamba. Jadi kalau Allah ingin mencabut ilmu, Allah tidak langsung seperti kita mencabut rumput, cerep, enggak gitu. Tapi Allah berikan kepada kita tata cara Allah mencabut ilmu dari dunia. Nanti puncaknya ibu-ibu, saat kiamat kubro ini menjelang hancur, semua mushaf Al-Quran hilang. Bukan mushafnya, tulisannya hilang. Qurannya begini ada, tapi begitu dibuka tulisannya hilang. Itu cara Allah dalam tanda kutip yang paling keras mencabut ilmu dari alam dunia sebelum
Allah menghancurkan alam dunia ini. Salah satu cirinya, di samping munculnya Dajjal, munculnya hewan-hewan melata yang bisa bicara, lalu matahari dari sebelah barat, segala macam ciri-ciri kiamat besar. Salah satunya adalah tulisan Al-Quran hilang dari mushafnya, hilang seperti kertas yang luntur gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu intizaan, tidak langsung seperti kita nyambut rumput-rumput gitu. Tapi Allah berikan tata cara bagaimana Allah mencabut ilmu agar ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Pertanyaannya, kenapa Allah mencabut ilmu dari dunia? Yang pertama, kata para ulama, untuk memberikan kita pengertian bahwa betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan ini. Kita semua perlu ilmu. Anak-anak kita, cucu kita, diri kita, mantu kita, keluarga besar kita, seluruhnya membutuhkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Alhamdulillah, ibu-ibu ini semua udah ahli ilmu. Alhamdulillah. Ngaji ada nggak ibu-ibu udah 30 tahun? Apa lebih kali? Lebih. Ngaji umur udah 60, ngaji dari umur 10 tahun. Berarti udah 50 tahun ngaji. Wah, ini udah melebihi doktor profesor. Kata para ahli, ilmu itu secara simpel ada 3. Ilmu itu yang pertama, kalau orang ingin mendapatkan ilmu itu yang pertama, dia mengetahui nama dan istilahnya. Makanya ada ilmu mustolah hadis. Mustolah artinya istilah-istilah hadis. Jadi kalau kita ingin mengetahui ilmu, kita harus mengetahui nama-namanya dan istilah-istilahnya. Wa 'allamal adamal asma'a kullah, wa 'allama adamal asma'a kullah, wa 'allama adamal asma'a kullah, kata Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah di awal. Dan kami ajarkan kepada Nabi Adam asma'a kullah, semua nama-nama. Ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Dengan kita tahu nama-namanya, berarti kita menguasai ilmu-ilmunya. Makanya kalau kita ingin belajar sesuatu, kuasai dulu istilah-istilah dalam dunia ilmu tersebut apa. Istilah-istilahnya, nama-namanya. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama dari ilmu-ilmu pengetahuan. Kita harus paham nama, misalnya kalau dunia ekonomi, dunia dagang, apa itu modal, apa itu laba. Laba itu untung. Dikatakan untung kalau bagaimana, kan begitu ya. Dikatakan rugi kalau bagaimana. Nah, kita kalau mempelajari ilmu ekonomi, kita harus paham apa itu modal, apa itu laba, apa itu rugi, apa itu neraca. Nah, kita mesti paham. Kalau kita nggak ngerti istilahnya, kita bingung. Kita harus paham istilah modal, istilah operasional, itu istilah semua tuh, penamaan. Ada lagi laba berarti untung, ada lagi rugi berarti buntung. Nah, gitu, ada untung, ada buntung, ada lagi remis. Kalau bahasa catur nih, ya remis ya untung enggak, rugi enggak, ya modal segitu ya balik segitu, pas. Itu namanya istilah-istilah. Kalau kita ingin mengetahui ilmu, kita harus tahu istilah-istilahnya. Yang kedua, kata para ulama, kalau kita ingin mengetahui ilmu, kita harus tahu caranya, cara menggunakan ilmu tersebut. Setelah kita tahu nama, istilah, dan teori-teorinya, kita harus tahu caranya. Kalau dalam tadi contohnya berarti udah tahu modal, udah tahu laba, udah tahu rugi, tahu operasional, tahu neraca, terus kita tahu cara berdagangnya. Nah, itu dia. Saya punya warung sembako, mau jual air mineral, beli di agennya, 1 dus harga 15.000.
15.000 itu berarti modal. Itu istilah tuh, modal 15.000. Kita beli 15.000, bawa ke warung kita jual 18.000. Berarti kita punya untung 3.000 per dus. 3.000 per dus. Istilah lagi, ketemu istilah modal, ketemu istilah harga jual. Kalau kebeli ketemu untung. Kalau beli 15.000 tapi ngejualnya 12.000, namanya rugi. Namanya buntung. Gitu. Kalau beli 15.000 jual sesuai 18.000, namanya untung 3.000 per dus. Kalau kita punya 100 dus, tinggal dikaliin aja. Nah, itu harus tahu bagaimana cara mengaplikasikan ilmunya, cara menggunakan ilmu tersebut. Setelah kita tahu tata caranya, istilah-istilahnya, kita tahu cara menggunakan ilmu tersebut, cara mengamalkannya. Dan yang ketiga, kata para ulama, kalau kita ingin memiliki ilmu, setelah kita tahu nama dan istilahnya, terus kita coba untuk mempraktekannya, lalu yang ketiga, ilmu itu jadi solusi bagi kehidupan kita. Ibu-ibu kan jualan, punya untung kan? Untungnya buat apa kira-kira? Buat kita hidup. Kita punya kebutuhan, kita punya kehidupan, kita punya keluarga, kita jadikan buat ibadah, kita buat berangkat haji umroh, kita buat hadir ke pengajian, kita buat infak sedekah. Jadi ilmu itu bermanfaat buat kita. Jadi kata para ulama, ilmu itu yang pertama harus tahu nama istilah-istilahnya, yang kedua tahu caranya, dan yang ketiga ilmu itu menjadi solusi bagi kehidupan kita. Alhamdulillah kita semua ini ibu-ibu udah ngaji 30-40 tahun. Ini udah profesor doktor pangkat 2. Pakai pangkat 2 karena udah lamanya belajar. Bagi para penuntut ilmu, ibu-ibu, ada 2 tantangan kata para ulama bagi orang yang menuntut ilmu. 2 tantangan terberat. Yang pertama, penuntut ilmu tantangannya pertama penyakit al-malas. Yang satunya penyakit keturunan dari nenek moyang. Al-malas bukan bahasa Arab. Kayak aluminium bukan bahasa Arab. Almari bukan, jangan mentang-mentang al. Enggak. Al-malas itu penyakit kita semua. Sama kayak iman. Iman itu yazid wa yanqus. Sama kayak kita. Kadang semangat kita yazid, kadang semangat kita juga yanqus. Memang manusia biasa begitu. Kita bukan nabi yang yazid terus, kita bukan malaikat yang netep terus, kita manusia biasa yang kadang naik, kadang turun. Kalau lagi rajin, waduh, jam 6 udah nyampe. Jam 6. Kalau lagi malas, ya kagak nyampe dah. Nah, itu penyakit pertama, kata para ulama, tantangan orang menuntut ilmu pertama al-malas. Pakai al biar ada kesan Arab gitu. Penyakit malas. Penyakit malas apa obatnya? Al-paksain. Nggak ada lagi obatnya kalau malas. Obat pil kagak, obat herbal nggak ada. Harus al-paksain. Emang kalau nggak dipaksain, ya kita akan terus kalah dengan sifat malas kita. Yang kedua kata para ulama, tantangan orang yang menuntut ilmu yang kedua apa? Lupa. Ibu ngaji udah 30 tahun, ilmunya banyak yang diingat tapi yang dilupa. Kira-kira mengaji ini pengajian Jumat pagi ada nggak 30 tahun ini? Ada kali 30 tahun ya. 30 tahun ngaji setiap Jumat, entah berapa minggu pertemuan, berapa ribu kali, berapa ratus kali. Kira-kira banyakan yang diingat atau banyakan yang dilupa? Yang dilupa. Makanya kata para ulama, tantangan orang menuntut ilmu itu melupa.
akan lebih banyak yang kita lupa daripada yang kita ingat. Emang ini lupa kadang-kadang nggak ada awalnya, nggak ada ujungnya. Ya lupa aja. Udah rapi banget, pakai bros, pakai jilbab, bawa tas, kunci motornya lupa. Coba bayangin, kunci motor semalam lupa nyimpen di mana, tuh gara-gara itu bisa terlambat datang ke pengajian karena lupa. Maka tantangan kita, kata para ulama, bagi penuntut ilmu itu pertama malas, kedua lupa. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat oleh Allah untuk selalu mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan. Tapi kata para ulama, lupa juga bagian dari nikmat. Coba kalau kita ingat semua urusan, waduh, ini lagi ngaji begini nih, kan kita punya urusan 1000 urusan, ingat 1000-1000-nya di sini. Wah, kagak jadi ngaji. Untuk lagi ngaji urusan lupa, urusan ini lupa, entar lagi belanja urusan ngaji lupa juga. Begitu. Alhamdulillah, lupa itu bagian dari nikmat. Karena kalau kita ingat semua urusan, capek. Wah, capek banget dah. Kepenuhan otak kita nggak nyanggup. Maka Allah berikan kepada kita waktunya kita ingat, waktunya kita lupa. Karena kata para ulama, karena tantangan para penuntut ilmu adalah lupa, maka kita butuh catatan. Yang ini nih kita butuh. Makanya di bawah dikasih ruang kosong tuh buat tulisnya. Kayaknya kitab yang ada begini cuma ini doang kayaknya. Di bawahnya ada ladang kosong buat digarap sama ibu-ibu. Kalau ada yang penting-penting tulis. Al ilmu fis sudur la fis sudur. Betul itu, pepatah bukan hadis. Ilmu itu dalam hati, bukan dalam buku. Benar. Tapi kita juga butuh buku. Kenapa? Karena kita tempatnya lupa. Kalau lupa kita buka buku. Gitu. Nah, itu tantangan bagi orang yang menuntut ilmu. Maka Allah tidak mencabut ilmu intizaan lanjut langsung luk gitu. Kalau Allah cabut ilmu langsung, wah repot. Kita harus ketemu sebab. Sebab Allah mencabut ilmu itu caranya bagaimana? Makanya kata para ulama, salah satunya Ibnu Sirin berpesan kepada kita. Ibnu Sirin ini ulama tabi'in. Al ilmu min din fanzur amman ta'khuduna dinahu, kata Ibnu Sirin. Al ilmu min din, ilmu itu dari agama. Dua kata para ulama maksudnya. Memang agama itu sumber ilmu. Yang kedua, semua orang harus menjadikan agama sebagai pegangan. Mau apa kek ilmunya dia? Dia belajar ilmu kedokteran, tapi fondasinya agama kudu dia punya. Dia belajar ilmu ekonomi, ilmu agamanya harus dia punya. Arsitektur, farmasi, politik, apalagi dunia kimia, industri, semua ilmu itu luas. Al ilmu min din, tapi ilmu agama harus jadi pondasi pegangan. Fanzur amman ta'khuduna dinahu. Karena ilmu itu dari agama, maka perhatikan dari siapa kalian pelajari agama kalian. Jadi perhatikan guru-guru kita, perhatikan bahasan-bahasan kita, perhatikan kitab-kitab yang digunakan. Jangan sampai pemahamannya melenceng dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita semua masih terus menuntut ilmu. Karena ibu-ibu, kata para ulama, ilmu itu ada zohirnya, ada batinnya. Ilmu itu ada jasmaninya, ada ruhaninya ilmu. Ilmu zohir itu apa? Ini ilmu zohir nih. Ada kitabnya, ada bukunya, ada pulpennya, ada majelisnya,
ada speakernya, ada gurunya, ada lekarnya. Hal-hal yang berbau jasmani ini namanya ilmu zohir. Memang kelihatan, ibu lihat saya lihat ibu. Akhirnya kita main lihat-lihatan kan begini. Saya lihat ibu lihat saya. Ada kitabnya, ada speakernya. Ini namanya ilmu zohir, kelihatan. Tapi kata para ulama, ada ilmu batin. Di mana kita rasakan ilmu batin? Kata para ulama, yang pertama, ketika kita belajar ilmu, terasa iman naik. Ibu terasa nggak kalau lagi ngaji iman tuh naik? Terasa. Ada iman yang bertambah. Yang kedua, terasa pada saat ngaji itu ada pengetahuan yang bertambah. Ada nggak pengetahuan yang bertambah? Ada. Waktu ngaji sama Ustaz Sofar, pengetahuan kita bertambah. Waktu ngaji sama Ustaz Ade, pengetahuan kita bertambah. Sama guru-guru kita Ustazah Nurma, pengetahuan kita bertambah, iman kita bertambah. Itu namanya ilmu batinnya. Yang ketiga, ilmu batin kata para ulama, bertambahnya amal. Jadi setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya iman, bertambahnya amal ibadah kita. Jadi ilmu yang kita terima, kita amalkan insya Allah. Dan yang keempat kata para ulama, ilmu batin itu terlihat dari berubahnya perilaku kita, berubahnya akhlak, adab kita. Maka orang-orang yang sudah jadi ahli majelis taklim, adab akhlaknya harus berbeda. Dia harus paham kapan dia bicara, kapan dia diam. Dia harus paham, oh ini waktunya saya bicara, oh ini waktunya saya mendengar. Maka alhamdulillah kita hadir di tempat ini menjadi amal ibadah kita untuk selalu beribadah melalui hadir di majlis taklim. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang taziuhu minal ibadi. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari hambanya. Maka Allah punya cara. Caranya bagaimana? Di baris yang ketiga. Yang baris yang ketiga setelah kolom Rasul, innallaha, baris yang ketiga. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Ini caranya nih. Jadi kita kalau tahu caranya, kita bisa mengantisipasi dan kita bisa paham apa yang sedang terjadi. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi kalau tadi Ustazah Bunaya mengumumkan ada Ustazah yang meninggal, itu salah satu cara Allah mencabut ilmu dari alam dunia. Guru-guru kita yang senior-senior sudah meninggal dunia. Siapa? Kiai Haji Syafi Hazami sudah meninggal dunia. Kiai Haji Syafi Mustawa yang terbaru baru meninggal dunia. Syafi Mustawa. Terus Kiai Haji Zainuddin MZ. Guru-guru kita Ustazah Dr. Profesor Tuti Alawiyah, Ustazah Profesor Dr. Suryani Tahir. Ini semua guru-guru kita yang senior-senior yang mereka meninggal dunia, meninggalkan kita. Kenapa Allah katakan Allah cabut ilmu dari dunia dengan mewafatkan ulama? Karena ulama kalau meninggal dunia, ilmunya dibawa semua sama dia. Itulah bedanya orang kaya harta meninggal dengan orang kaya ilmu meninggal. Kalau orang kaya harta meninggal, harta itu tidak dia bawa, sehingga harta itu bisa dibagi-bagi ke entah ke ahli waris, entah ke rumah yatim, entah kemana. Tuh harta tidak dibawa meninggal, dibagi-bagi. Karena harta itu benda yang bisa dibagi-bagi. Bentuknya bisa uang, bisa kendaraan, bisa tanah, bisa rumah, bisa apapun yang berharga. Benda yang bisa dibagi-bagi. Itu kalau orang kaya harta meninggal. Sementara orang kaya ilmu,
Coba, ilmu itu benda atau bukan? Bukan. Ilmu itu bukan benda, ilmu itu sekumpulan pengetahuan. Mau bagaimana cara ngebaginya? Kalau ilmu itu tersimpan di hati dan pikiran orang yang meninggal, maka ilmu itu dibawa semua ke alam barzakh oleh orang yang meninggal ini. Maka salah satu sumber ilmu dari orang yang meninggal ini hilang. Kita mau belajar sama dia, udah nggak bisa lagi. Baru udah ngomong, ya Allah udah meninggal aja, kita belum sempet ngaji sama dia. Lagi hidup agak datang ke tempat dia. Lagi udah meninggal baru ngomong kayak begitu. Aduh. Nah, itu mah halu aja halu. Numpang udah meninggal, ya Allah baru kemarin mau datang ke rumahnya mau ngaji, udah meninggal aja. Lah 5 tahun yang lalu gak datang ke rumahnya. Itulah orang kaya harta meninggal dibandingkan orang kaya ilmu yang meninggal. Jadi Allah itu kalau nyabut ilmu bukan tiba-tiba para ulama, ustazah dibikin pikun, enggak. Bangun tidur tiba-tiba pikun, hilang semua ilmunya di sini. Enggak begitu. Ulama justru makin tua makin jadi ulama. Kalau kita kan makin tua makin banyak penyakitnya. Kalau orang alim makin tua makin karismatik, makin zuhud, makin alim, makin tenang, makin elegan. Kita ngelihat ulama udah 80 tahun, kita ngelihatnya makin karismatik, makin tua makin jadi. Jadi bukan tiba-tiba bangun tidur itu ustadz, kiai, ustazah tiba-tiba pikun hilang semua hadis dan Qur'annya, enggak. Tetap ada. Tapi mereka juga punya umur, mereka juga punya usia, mereka juga punya batas kehidupan sama kayak kita. Waktunya mereka meninggal dunia, itulah waktu Allah cabut ilmu satu persatu. Di sini dicabut, di kampung ini kehilangan, di sini dicabut, di kampung ini kehilangan, di sini dicabut, di kampung ini kehilangan. Dilalahnya regenerasi kadang gak jalan. Yang muda-muda belum siap, yang seniornya meninggal. Di sini juga begitu, di sini juga begitu, di sini juga begitu. Akhirnya majelis taklim banyak yang bangkrut karena gurunya nggak ada, penggantinya nggak ada. Akhirnya majelis taklim yang datang cuma 4 orang. Yang aku MC ini udah datang MC mah, yang hidupin mie kan dia, tek selawatan sendiri, satu MC. Yang 2 yang baca Yasin tahlil, dah sama doa nih berdua. Yang ketiga terlambat, yang keempat tidur mulu. Ini berempat tuh pengajian. Aduh berempat, yang MC meninggal. Ya, udah dengan ini pengajian dibubarkan. Udah. Yang muda-muda enggak diregenerasi, enggak siap buat majelis taklim, gurunya yang senior meninggal, jamaah yang senior hilang. Berapa banyak majelis taklim tutup karena ya tidak hidup di wilayah itu. Na'udzubillah. Oleh karenanya kita perlu meregenerasi anak-anak kita dan selalu membuka majelis taklim dengan membahas kitab-kitab peninggalan para ulama. Kitab-kitab yang masyhur, Tanqih itu masyhur banget tuh kitab. Nasohihul Ibad dan kitab-kitab lain yang masyhur-masyhur yang mudah-mudah dipahami oleh para jamaah, kita angkat kembali. Insya Allah itu seperti menghidupkan kembali pengarang kitab yang sebenarnya mereka sudah meninggal dunia sejak lama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hati-hati ya, kalau para ulama meninggal dunia itu bahasa kitanya paku bumi di kampung itu udah kecabut. Bisa jadi sebenarnya Allah marah sama lingkungan itu, bisa jadi.
Tapi karena masih ada orang soleh di situ, azab nggak turun. Sejadi. Karena apa? Karena Allah masih lihat ada satu orang soleh di perkampungan itu. Bisa jadi Allah tahan. Tapi kalau orang yang soleh ini sudah Allah angkat, hati-hati. Analoginya, Anda di penerbangan pesawat 300 orang. 300 ini ingin celaka pesawatnya, tapi ada satu orang alim di situ. Gara-gara Allah ingin selamatkan satu orang itu, jadi 200 itu selamat semua. Makanya meninggalnya orang alim, orang berilmu di sebuah perkampungan atau wilayah ini perlu diperhatikan, dan kita harus merasa kehilangan dan sedih bahwa Allah sedang membuktikan hadis ini. Allah sedang mencabut ilmu dari dunia, mobil khusus di wilayah tersebut. Makanya walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Maka alhamdulillah Ibu, yang bikin kampung adem kan pengajian. Benar apa enggak? Benar. Yang bikin kampung adem nih pengajian begini. Nanti ada lagi habis Jumatan, nanti ada lagi Sabtu pagi, Sabtu siang, Minggu pagi, di mana tersebar gitu. Kira-kira ademan mana? Di kampung ada pengajian apa di tiap gang dipasang polisi kira-kira? Pemerintah misalnya bikin program biar kampung kita adem, tenang, di tiap gang dipasang 2 polisi. Kira-kira warga kampung tenang apa deg-degan? Deg-degan lah, asal gua naik motor gua ditilang, nggak pakai helm, nggak pakai apa, kan kita begitu. Kalau ada polisi nih, waduh, padahal dia mah nggak ngapa-ngapain, lagi di pengertian aja, berdiri aja, kita udah gelagapan aja, polisi itu. Lihat polisi bukan tenang, malah gusar. Salah apa nih? Spion ada, plat nomor ada, helm agak ada. Dipasang polisi, pol pp di tiap gang di rumah kampung kita, nggak bikin kita tenang, malah jadi grogi. Yang bikin tenang ada majelis taklim, walaupun yang ngaji itu nggak banyak. Coba nih di kampung baru, orang mungkin ada 10.000 orang. Kampung baru nih, kan padat ini. 10.000 orang ini, apa iya semua hadir pagi ini di sini? Agak. Yang hadir pada 50 orang. Emang begitu rumusnya. Emang begitu pengajian. Jangan berharap seisi kampung bakal ngaji di tempat kita. Enggak bakal. Kebangetan hebat kampung baru kalau begitu. Enggak masuk rumus. Maulid Nabi di sini, Amnurmania, 2.000 orang yang hadir. Yang enggak hadir lebih banyak lagi. Emang itu rumusnya. Kalau seisi kampung baru 10.000 orang ngaji semua di sini maulid, enggak mungkin. Di luar rumus, enggak mungkin. Sampai Kebayoran Lama antriannya, karena 10.000 orang mau hadir di Maulid Nabi Andurmania hari Minggu siang, enggak mungkin. Kenapa? Memang itu di luar kebiasaan. Maka seberapapun banyaknya warga kampung yang ngaji emang ya segitu-segitu, 20, 30, 20, 30, 50, 60, memang segitu, memang itu. Jadi kita yang punya majelis taklim jangan merasa diri kita, oh majelis saya kecil. Enggak, emang begitu rumusnya. Justru kalau kebanyakan di luar rumus, ada apa biasanya? Gitu. Maka oleh karenanya alhamdulillah ademnya kampung kita karena ada majelis taklim. Lanjut. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak tersisa lagi orang alim, yang meninggal tadi udah banyak. Hatta idza lam yubqi aliman, orang yang alim udah habis semua. Bayangkan itu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Karena stok orang alim
Udah habis. Yang ada tinggal orang-orang bodoh yang bernafsu. Na'udzubillah. Maka ibu-ibu, masalah kepemimpinan ini kita bisa ambil dari sholat berjamaah. Analogi kepemimpinan kita bisa ambil dari sholat berjamaah, bahwa ada interaksi antara pemimpin dengan rakyat, ada interaksi antara imam dengan makmum. Coba di masjid, imamnya ada, mau berjamaah, imamnya ada, makmumnya nggak ada, jadi nggak berjamaah, agak jadi sendirian. Sampai zuhur salam keempat, rakaat keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bertahan. Apa yang masbuk nggak ada, imamnya siap, makmumnya nggak ada, nggak jadi berjamaah. Kebalikannya, makmumnya siap, imamnya nggak ada, mau ngapain? Ini makmum 20 orang siap, tapi satu pun nggak cukup syarat buat jadi imam. Bacaan Al-Fatihahnya belepotan, wudunya berantakan, nggak ada imam, mau ngapain? Nggak jadi juga berjamaah. Sama kayak rakyat dengan pemimpin. Rakyatnya banyak, pemimpinnya nggak ada, jadi gerombolan. Pemimpinnya ada, rakyatnya nggak ada, mau mimpin apaan? Nah, ini makanya ada interaksi antara rakyat dengan pemimpin, seperti imam dengan makmum. Yang kedua, pelajaran dari sholat berjamaah terhadap kepemimpinan ini, yang kedua adalah jadi makmum lebih mudah ketimbang jadi imam. Bener bangga Bu? Makmum mah siapa aja boleh jadi makmum, bener apa enggak? Jangankan siapa aja, makmum masbuk boleh. Bayangin tuh, makmum ketinggalan masih boleh. Jadi makmum lebih mudah ketimbang jadi imam. Makanya para pemimpin-pemimpin kita, para imam-imam kita ini harus punya kemampuan yang baik, yang bagus, yang cakap, dan para imam ini, pemimpin ini perlu diseleksi. Yang ketiga, kata para ulama, pelajaran dari kepemimpinan sholat berjamaah ini, makmum harus selalu ikuti imam selama imamnya benar. Benar apa enggak? Benar. Ketika imamnya salah, makmum negur imam. Udah rakaat keempat, harusnya tasyahud akhir, dia naik lagi. Apa kata makmum? Subhanallah. Diingetin apa enggak? Diingetin. Imam, jangan naik lagi, udah keempat nih, jangan naik kelima. Gitu kira-kira. Jadi makmum mengikuti imam selama imamnya benar. Kalau imamnya salah, makmum menegur imam dengan kalimat yang baik. Kalau orang laki berpikir subhanallah, cukup satu orang aja, jangan subhanallah, 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 belakang subhanallah, kacau dah sholat berjamaah. Satu aja, 3 orang di belakang imam cukup mereka. Kalau udah satu bilang subhanallah, udah cukup. Jangan ini yang sayap kanan juga, sayap kiri juga, akhirnya sholat jadi berantakan. Satu orang cukup mewakili makmum, mengingatkan imam dengan kalimat yang sopan. Kalau pemimpin salah, perwakilan rakyat mengingatkan pemimpin dengan kalimat yang sopan. Kalau ibu-ibu, jangan bilang subhanallah begini, tepok tangannya. Satu orang aja, 10 orang, macam tepok pramuka jadinya. Prok 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 prok, habis sholat. Imamnya lagi bodoh amat katanya. Ayo aja lanjut, imamnya salah semua, batal sholat semua. Cukup satu orang, salah nih imam, udah, jangan keprok 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 keprok.
Jangan ditepuk imamnya, prok. Kaget dia. Begitu kaget latah lagi, ya udah. Batal sholat. Prok, apaan sih lu? Ya udah. Akhirnya sholat Idul Fitri lagi. Aduh, udah ampun dah. Ya, itu hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika orang alim ini habis, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan memilih orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu begitu mereka ditanya, fa'aftau, mereka berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Begitu ditanya, jawabannya nggak bagus, jawabannya salah. Bi ghairi ilmin, dia nggak punya ilmu, dia ngomong, dia jawab. Bukannya perkara agama, perkara dunia. Bukan cuma perkara fikih halal haram, bukan, tapi perkara kebijakan negara, perkara dunia. Yang bahaya apa? Fadollu wa adollu, maka dia sesat bagi dirinya dan dia menyesatkan orang lain. Makanya hati-hati pilih pemimpin, karena kalau dia fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia adollu wa adollu, maka dia sesat dan dia menyesatkan. Na'udzubillah. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita ternyata bukan keinginan kita, Pak Ustadz, ternyata kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim gitu. Bagaimana kita seharusnya? Kata para ulama, pertama bersabar, jangan memberontak. Kaum muslimin tidak boleh memberontak. Pertama bersabar, yang pertama. Yang kedua, ingatkan mereka pemimpin kita dengan kalimat yang sopan. Yang ketiga, ikuti mereka selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan agama dan selama mereka tidak melarang kita sholat. Patokannya itu. Tapi kalau pemimpin yang zalim ini sudah melarang kita sholat, nah ini hal yang berbeda lagi. Hal yang berbeda lagi. Seperti yang di Palestina ini sudah hal yang berbeda lagi. Tata cara untuk penyikapannya. Tapi kalau dalam konteks kita, selama pemimpin kita tidak melarang kita sholat, artinya dia tidak hancurkan masjid, dia tidak blokade masjid, kita masih boleh sholat, maka kita harus bersabar. Dan nanti orang-orang yang mewakili kita menasehati para pemimpin dengan kalimat-kalimat yang baik, insya Allah. Jadi kita tetap ada mengikuti para pemimpin kita, insya Allah. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, statusnya muttafaqun alaih, hadis sahih. Ada dalam kitab Sahih Bukhari dan ada dalam kitab Sahih Muslim. Itu kiranya yang bisa disampaikan untuk penjelasan hadis pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Cukup? Tapi cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.